Hari ini tanggal 28 April 2025. Lagi pengen cobain dashcam, tapi nggak punya mobil. Yang utama dan pertama adalah pasang butuh kabel yang panjang banget ini. Kita udah bawa sarapan pagi-pagi ini, sosis Solo. Iya, gue tahu sih emang dia yang pengen sosis Solo dari kemarin kan. 30 biji dibeliin sama Aksa. Ini itu 3. Terus beliin kan 10 buat lu pada. Habis langsung. Kita nggak makan, kita sekarang mau berangkat tapi nggak punya bekal. Yang nutup siapa? Oke, jadi kita mulai perjalanan piknik hari ini untuk tes sebuah dashcam. Ini dashcam 70 X800. Dashcam yang bisa puter, dia punya kamera, bisa ke depan, ke belakang, dan kanan kiri juga. Kita dapat untuk kamera belakang juga ya di paket pembeliannya. Jadi bisa kelihatan kalau misalnya ada kejadian aneh-aneh walaupun di belakang mobil posisinya. Amit-amit sih. Semua ini dikoneksiin via kabel dan bisa diakses lewat smartphone. Ada aplikasinya, bisa di-download di App Store dan Play Store. Udah dapat semua alat untuk pasangnya juga, tinggal lihat manual booknya aja. Kalaupun kita males masangnya sendiri, 70 kasih home service juga untuk di Jabodetabek. Bisa minta tolong untuk pasangin di mobil kita. Micro SD card-nya jangan lupa untuk dimasukin. Ini gue pakai yang 128 GB. Dan lihat nanti selama perjalanan sehari ini apakah cukup atau enggak ya. Kita pakai 128 GB doang dengan settingan kamera depan 4K dan kamera belakang Full HD. Dua-duanya ini support HDR dan pakai yang high compression. Ini hasil kualitas gambar dari dashcam 70 X800. Jujur gue impress banget ya sama hasilnya. Menurut gue ini kualitasnya udah cukup banget kalau misalkan mau bikin konten rekomendasi tempat wisata dengan isi konten tuh misal rute perjalanan dari awal kalian berangkat sampai ke tempat tujuannya juga. Karena dia punya fitur HDR juga, jadi kelihatan dynamic range-nya itu dapet ya, nggak yang silau banget dan tetap jelas langit sama jalannya. Gue penasaran sama hasil malamnya juga sih, nanti akan kita coba lihat pas jalan pulang. Lanjut, karena ini dashcam yang kameranya bisa diatur arahnya, kita bisa lihat jalanan depan, kanan, kiri, dan bisa capture ke kabin juga. Sedikit demi sedikit engkau. Ya. Kita terus begini-gini saja. Kita bisa operate ini lewat aplikasi atau bisa voice command juga ke si dashcam 70 X800 ini. Capture left. Kalau misalnya mau ubah-ubah arah dari si kameranya. Total ada 13 voice command ya. Record video. Pasti ada bunyinya dia. Record audio. Dashcam will record audio as well as videos. Oh, bersama video berarti. Sebenarnya tadi kita di awal juga ada di settingan manualnya itu ada. Gue udah pencet soalnya. Pas tadi gue lagi setup. Oh ya, oke. Tapi bisa dimatiin. Jadi videonya doang. Turn off audio. Turn off audio. Suaranya Isan tuh nggak bisa dikategorikan sebagai suara manusia tau. Capture left. Keren. Capture right. Capture inside. Iya. Take selfie. Shoot vlog. Get ready to say hi to the camera. Hai.
Kamera reset. Kamera reset ini tergantung lu setting awalnya. gimana awalnya kan. Oh iya. Ada 2 voice command yang kita gak tahu ya fungsinya gimana, cara kerja gimana, udah dicoba tapi kayak nggak ngaruh apa-apa. Switch rear view. Switch front view. Nah sebelum tadi kita sampai di IKEA, kita tuh ada mau ngetes satu fitur namanya ADAS atau ya kita bisa bilang ADAS lah ya. Dia itu kayak driving assistance gitu dan udah ada di beberapa mobil-mobil baru juga integrated. Tapi untuk di mobil yang kita pakai ini nggak ada si ADAS itu, jadi kita bisa pakai fungsi ADAS dari si dashcam-nya. Cuma kalau misalnya kita baru pertama kali aktifin fitur ini, dia tuh butuh kalibrasi dulu, dan kalibrasi ini ternyata butuh waktu. Kita juga harus bawa mobilnya itu dengan kecepatan di atas 40 km per jam, dan gue rasa memang harus jalannya stabil, terus marka jalannya kelihatan supaya kalibrasinya itu optimal. Tapi sayangnya kita nggak dapat momen itu sampai akhirnya kita coba ke tol Bogor Outer Ring Road, terus nyampe di satu tempat belum berhasil juga. Alarm disabled. Start calibrating ADAS. Oke. Please keep the driving speed above 40 kilometers per hour or 25 miles per hour. Akhirnya kita dapat tempat untuk berhenti, ada parkiran, sekalian beli kopi juga. Chris, gue tuh aplikasi Chris, semuanya Chris, kamera gue nggak baca tuh. Udah, Sebenarnya di sini gue tuh pengen ngetes fitur motion detector dari 70 Mi X800, tapi sayangnya harus ada alat tambahannya juga sih. Ini kita pengen coba yang motion detector, tapi ternyata yang fitur kan di sini ada Sentinel mode ya. Di Sentinel mode ini ada beberapa opsi kayak collision detection, motion detection, sama time lapse photography. Fitur ini buat ngasih tau kalau misalnya kita lagi parkir tiba-tiba mobilnya ketabrak gitu, kayak senggolan. Ini bisa diaktifin, tapi ternyata harus pakai yang parking surveillance alatnya lagi tuh loh, yang bikin dia bisa tetap nyala walaupun kondisi kendaraannya mati. Itu kita nggak punya alat, jadi kita nggak bisa pakai fitur ini, nggak bisa tes. Motion detection juga kayaknya sama nih. Nah, iya. Berarti nggak bisa dipakai. Time lapse photography juga nggak bisa. Ya. Dan kalau yang apa namanya, live preview, walaupun kendaraan mobil mati, kita bisa akses dia dari jarak jauh. Itu kalau dia punya extension 4G-nya. Oh, 4G LTE yang berarti ada alat tambahan kalau kita mau maksimalin fitur si 70 Mi X800. Iya, sama paling ADAS sih yang paling penting. Gue masih penasaran sama ADAS itu. ADAS calibration failed. Please calibrate the Oh, berarti ternyata kenapa tadi ADAS kita nggak jalan, itu masih calibration. Berarti ntar kalau gue bawa nih, gue stabil di 40, terus baru start calibration. Iya, start calibration sampai dia ada bunyi calibration berhasil. Nah, sebenarnya timeline itu dari tempat kopi, terus kita jalan lagi pakai tol bor lagi ya. Baru tuh mampir ke IKEA. IKEA makan siang, terus kita cabut dari IKEA langsung ke Sentulnya, ke hutan pinus. Emang itu tempat untuk kita camping. Kita kesini mau ngapain, Bray? Main paintball. Dulu gue pernah kesini juga, tapi dengan kondisi jalan yang belum sebagus ini sih ya. Sekarang udah kayak di beton gitu. Ini udah jauh lebih mending. Plus kita kesini juga weekday, jadi sepi, nggak macet, nggak rame, jadi lancar lah ke atasnya. Ada orang mau piknik, belanja dulu ya. Ke IKEA, belanja furnitur, mau ngerajut mas. Jadi ini barang bawaannya, kita sebenarnya cuma bawa kursi duduk-duduk aja sih.
habis kamera, ya udah habis aja. Bawa Snapseed, bawa untuk backup data. Powerbank wajib sih ya. Ini kita juga ngecas baterai kamera pakai powerbank. Penting. Speaker. Kita dengerin lagu apa nih? Apa Sa? Blue yang Kite. Kalau gue lihat di footage dari dashcamnya pas kita masuk ke area camping ground itu kan emang jalannya lumayan ekstrim ya. Hasilnya sih lumayan oke sih, gambarnya tetap jelas, tapi memang agak gerak dan goyang-goyang lah si gambar yang dihasilin sama dashcamnya. Tapi ya oke aja lah ya. Kita udah set untuk alat campingnya. Dan gue coba iseng untuk ambil footage dari si dashcamnya ketika lagi camping. Jadi parkirin mobil di depan meja dan kursi yang udah kita set up tadi. Dan hasilnya kayak gini, ini kamera depan dan ini kamera belakang. Nah, secara fisik dashcamnya kalau kalian notice, dashcam itu ada satu layar yang cukup intuitif ya, untuk kita bisa preview gambar yang diambil dari kameranya. Terus kita bisa lihat juga settingan-settingan si dashcam ini tanpa harus akses HP, dan layarnya juga nampilin animasi yang menurut gue cukup lucu. Ada LED indikator juga di sini untuk tampilin kondisi-kondisi si dashcamnya, kayak misalnya biru kedap-kedip itu artinya lagi connect ke HP, lagi pairing. Yang nanti juga kalau misalnya dashcam ini tuh lagi nggak bisa disuruh-suruh beberapa fungsinya kalau lagi diakses lewat HP atau app-nya. Waktunya pulang karena ini udah mendung juga, jadi kita harus beres-beres. Sekalian masih ada satu misi kita untuk tes ADAS juga. Udah selesai. Ternyata Jungleland masih ada. Jungleland, dunia ceria. Jadinya kita nggak langsung balik ke Jakarta, tapi kita ke kota Bogor dulu. Sengaja kita lewat jalan tol yang marka jalan itu jelas dan bisa stabil juga untuk speednya. Dengan harapan ya kalibrasinya berhasil lah. ADAS calibration successful. Bisa. Successful bro, successful. Iya. Ada beberapa fitur di ADAS ini untuk mobil yang memang belum ada fitur ADAS secara integrated ya, kayak mobil yang kita pakai ini akan ngebantu banget. Terutama di lane departure itu super kepake, karena kadang kan kita suka ngambil jalur ngasal aja gitu kalau misalnya emang pengendara yang tidak baik dan tidak benar. Tentunya kalau pengendara Indonesia sih semuanya baik dan benar ya. Lane departure. Jadi dia ngasih tahu ada warning gitu kalau misalnya kita pindah jalur yang ada marka jalannya. Terus dia bisa kasih tahu juga ketika lampu merah, mobil di depannya itu udah jalan, mobil kita belum jalan karena mungkin kita masih belum fokus, lagi ngobrol, lagi main HP gitu misalnya. Dia ngasih tahu tuh kalau misalnya mobil depan, "Wih, udah jalan weh," gitu. Lu harus jalan juga. Lumayan kepake, walaupun sebenarnya sih lebih cepet klakson orang ya dibanding si dashcam ini ngasih tahu. Terus ada fitur yang ngasih tahu kalau ada motor sama pedestrian juga. Ternyata kalau dipakai di Indonesia yang banyak motor berlalu lalang di jalan, ya ini agak spamming juga jadinya. Mungkin kurang applicable di Indo sih, karena banyak motor gitu loh. Kalau di nah kan, ini dia tuh. Mungkin kalau di negara lain yang jumlah motornya nggak sebanyak di Indonesia, lebih make sense pakai fitur ini gitu. Terus ketika masuk ke jalan-jalan yang memang bukan jalan utama, banyak pejalan kaki yang jalan tanpa ada trotoar gitu, ya dia cukup warning itu sih. Nah itu menurut gue agak kepake, tapi kadang agak annoying juga. Jadi dari fitur ADAS ya menurut gue yang paling kepake adalah lane departure sama yang ngasih tahu kalau mobil depan tuh jalan. Nah setelah berhasil kita nyalain ADAS ini, gue jadi notice kalau speaker si dashcam ini sebenarnya terlalu kecil. Walaupun kita bisa memang atur dari aplikasinya, cuman udah maksimal pun dengan kondisi mobil, misalnya kita setel musik ya di dalamnya terus kita ngobrol, ya dia tuh bener-bener nggak kedengeran jelas gitu. Kedengeran dia ngomong tapi kurang jelas. Jadi kita harus set music itu pelan, terus ngobrolnya nggak boleh heboh. Nah baru si dashcamnya itu kedengeran tuh suaranya, notifnya apa, ngomong apa tuh dashcam. Lanjut untuk perjalanan pulang, ini pas banget udah malam dan ada hujan juga, dan hasilnya surprisingly ini oke banget.
marka jalan juga kelihatan gitu ya. Itu yang paling penting menurut gua, dan otomatis juga fitur si IDS-nya tetap bisa baca ya walaupun malam-malam. Dan begitu juga dengan kamera belakangnya tetap kelihatan jelas. Mantap, kualitasnya mantap. Kayak gitulah untuk perjalanan kita seharian ini piknik bersama 70 Mi X800. Fitur favorit gua ada di voice comment sih ya. Voice comment untuk ubah dia punya arah kamera itu seru banget pakainya. Dengan kondisi kita road trip sama temen-temen gitu, jadi bisa ngambil footage ke dalam, bisa ngambil footage ke luar juga. Jadi tetap bisa dapat safety-nya, bisa dapat entertainment juga ke dalam. Pun kalau misalnya kalian yang ini bisa jadi solusi untuk yang kayak driver online gitu ya, pakai mobil pribadi, terus pasang si dashcam ini, jadi bisa ngeliat ke dalam juga. Otomatis kalau misalnya dapat penumpang yang ya bisa jadi kita nggak tahu ya musibah kayak gimana datangnya kapan. Nah itu bisa jadi barang bukti juga kalau misalnya amit-amit kita diapa-apain gitu sama penumpang yang jahat ini. Mic-nya juga jelas banget, jadi bisa ngerekam suara dan ngerekam gambar dengan bagus. Suara juga itu bisa jadi barang bukti walaupun dia dashcamnya ke depan, tapi suaranya yang di kabin itu tetap kedengeran jelas. Satu hal lagi, ini Nino ketika nge-backup si data dari dashcam itu dimasukin ke komputer untuk dilihat semua hasil footage-nya dan mau diedit juga. Ternyata dashcam itu udah foldering berdasarkan kondisi-kondisi yang terjadi. Kayak misalnya ada emergency, itu dia ada folder terpisah sendiri ya, jadi kita bisa pilihnya itu lebih mudah ya, udah disortir sama si dashcamnya. Untuk memori kita record dari pagi sampai malam juga itu aman banget, semuanya ada kerekam dengan sempurna. 128 GB rekam depan belakang, depan 4K belakang Full HD. Itu cukup ya seharian ternyata, walaupun kita ya nggak full jalan dari pagi sampai malam juga sih, ada berhenti-berhentinya, tapi itu pun masih ada space dari 128 GB nya. Jadi kalau kalian tertarik sama dashcam 70 Mi X800 ini untuk di mobil pribadi kalian atau di mobil yang kalian sewa, jadi bisa gampang juga sih setupnya, lepas pasangnya aman aja, nggak ada bekasnya juga anyway. Dan itu bisa ngamanin kalau misalnya kalian tuh ada apa-apa di jalan juga ya, karena kita nggak tahu kondisi di jalan tuh seperti apa. Gue udah taruh semua linknya di description box. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.